Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab 1 kelas 8 kita akan belajar tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Seperti materi pada waktu kelas 7, Pancasila terdiri dari dua kata, panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Pancasila mulai diperkenalkan atau mulai dirumuskan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPU PKI pertama, di mana pada masa itu sedang mengadakan rapat atau sidang untuk merumuskan dasar negara. Lalu nama Pancasila mulai disahkan atau ditetapkan dalam sidang PPKI 1 tanggal 18 Agustus 1945 dan ditetapkan sebagai dasar negara. Berikutnya adalah fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila ada beberapa, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, penjajian luhur, cita-cita, dan tujuan bangsa Indonesia, lalu sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta moral pembangunan. Untuk pengertian dari fungsi Pancasila, kalian bisa melihat dalam buku paket atau di dalam website learning.batuagung.my.id. Ya, di situ ada penjelasannya masing-masing. Kalau saya jelaskan lagi akan tambah panjang ya, karena kita juga sedang berhemat kuota. Oke? Lanjut slide berikutnya. Slide selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dalam hal ini artinya adalah Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi, semua hukum, tindakan pemerintah dan negara harus sesuai dengan norma yang ada dalam sila-sila Pancasila. Karena apa? Karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi perlu ditegaskan sekali lagi bahwa Pancasila bukanlah hukum, akan tetapi Pancasila adalah norma dari keseluruhan aturan atau perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi perundang-undangan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Kalau tidak, maka perundang-undangan itu tidak berlaku. Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam pembuatannya harus sesuai dengan isi Pancasila. Jika tidak, maka perundang-undangan tersebut tidak berlaku. Ya. Kalau tata urutan peraturan perundang-undangan seperti yang diketahui dalam slide ini, yang sesuai urut ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang merupakan hukum dasar tertulis ya, hukum tertulis tertinggi yang membawahi semua perundang-undangan yang ada di bawahnya. Jadi kalau kalian bertanya, Pancasila dan UUD 45 tinggian yang mana? Jelas, yang paling tinggi kedudukannya adalah Pancasila. UUD 1945 harus sesuai dengan Pancasila. Kalau tidak, maka itu tidak berlaku isi dalam pasal-pasalnya. Jadi tidak boleh melenceng dari Pancasila. Sama seperti peraturan yang kedua, 3, 4, 5, dan 6. Perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang lain harus sesuai dengan Pancasila. Tidak boleh melenceng. Ya. Itulah arti Pancasila sebagai dasar negara. Tercantum dalam landasan hukum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat pada kalimat yang berbunyi maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada dan seterusnya. Ibu yakin kalian sudah hafal ya tentang pembukaan UUD 45. Jadi di sini selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang
fungsi dan kedudukan Pancasila yang lain, yaitu sebagai kaidah negara yang fundamental. Mungkin bagi kalian pasti terasa asing ya, apa itu fundamental di sini? Nah, fundamental di sini maksudnya bahwa Pancasila sebagai kaidah fundamental artinya semua hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, harus di bawah dari Pancasila. Semua peraturan harus bersumber dari Pancasila. Semua peraturan harus sesuai dengan Pancasila. Tidak boleh melenceng dari Pancasila. Itulah arti dari kaidah fundamental. Ya, sudahkah kalian paham penjelasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara? Ingat ya, dasar negara itu pijakan negara, pedoman negara, pahamnya negara, ya, sesuatu yang akan jadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lalu kira-kira menurut pendapat kalian apa sih akibatnya jika suatu negara tidak memiliki dasar negara? Coba jawab di buku tulis masing-masing. Atau kalian bisa melihat mungkin di materi di website ada ya, ada di situ ya. Kira-kira gimana sih kalau kita atau negara kita nggak punya dasar negara? Apakah kita masih baik-baik saja atau kayak gimana ya? Soalnya dari kondisi Indonesia yang saat ini ya, ideologi atau paham-paham atau kepercayaan itu masih banyak yang bisa menyesatkan atau yang bisa membuat kerusuhan di antara masyarakat. Nah, itulah gunanya Pancasila untuk mengarahkan jalannya pemerintahan atau kondisi yang ada di Indonesia. Ya, kalau enggak, nanti repot ya. Kalau enggak ada Pancasila, hak asasi manusia mungkin tidak terjamin. Apa kira-kira harus Pancasila? Kira-kira apakah hak asasi manusia itu harus dengan Pancasila? Coba kita kaji lagi ya, Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jelas, itu menjamin tentang kebebasan beragama dan keyakinan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ada kaitannya dengan jaminan hak asasi manusia. Hak-hak kalian ya, sebagai orang, sebagai anak, sebagai pelajar itu bagaimana? Kalian berhak mendapatkan apa? Kalian berhak untuk hidup layak, belajar, pendidikan. Ya, kalian berhak mendapatkan kasih sayang. Itu adalah hak asasi manusia. Ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini menjamin agar kondisi masyarakat tetap bersatu meskipun berbeda-beda. Ya, karena kalau tidak bersatu, nanti akan secara berai. Akan tetapi tetap menghargai sesama warga Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini menjamin tentang kebebasan rakyat untuk berpendapat, berdemokrasi, memilih, hak untuk mengeluarkan suaranya. Ada tertera dalam sila keempat. Sekarang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Antara hak dan kewajiban seorang warga negara itu harus seimbang. Sebelum kalian menuntut hak, utamakanlah kewajiban terlebih dahulu. Ya, contohnya sebagai warga negara yang baik, wajib membayar pajak. Maka kalian punya hak. Hak untuk apa? Mendapat penghidupan yang layak. Kalau ada sesuatu atau kalian mendapat musibah atau apa, insya Allah akan mendapatkan bantuan. Atau secara tidak langsung kalian akan mendapatkan atau memperoleh bantuan dari pemerintah seperti mendapatkan akses jalan yang bagus atau gimana ya, banyak balas jasanya dari pemerintah. Slide selanjutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan perwujudan pengalaman-pengalaman hidup dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang membentuk suatu sikap, watak, perilaku,
tata nilai, moral, etika yang melahirkan pandangan hidup. Jadi pandangan hidup di sini terjabarkan dalam Pancasila, di mana Pancasila merupakan kepribadian yang sesuai dengan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Ya, gimana sih orang-orang zaman dahulu? Ya, kalau zaman dahulu orang-orangnya itu ramah, sopan santun, agak nggak enakan kalau merepotkan orang lain, terus saling menolong, membantu. Itulah kepribadian Pancasila, ya. Sesuai dengan Pancasila yang dikaji dari kehidupan nenek moyang kalian atau masa lalu. Jadi, kepribadian sesuai dengan Pancasila merupakan pandangan hidup yang lahir dari kebiasaan, sikap, watak, perilaku, moral penduduk pribumi sejak zaman dahulu. Di situ ada Pancasila sebagai pandangan hidup yang petunjuk arah semua kegiatan, aktivitas hidup, dan kehidupan di segala bidang. Nah, kira-kira apa sih kira-kira akibatnya jika kita tidak memiliki pandangan hidup? Kira-kira bagaimana kalau kita tidak punya pandangan hidup? Kalau secara nyata, kalau kita tidak punya pandangan hidup, kita akan terombang-ambing, ya. Terombang-ambing, kacau, nggak jelas, nggak tahu arah tujuannya kemana, gimana pekerjaannya, atau gimana. Itulah pandangan hidup. Ya, nggak punya tujuan. Kalau kalian sebagai pelajar udah SMP, seharusnya kalian sudah punya tujuan. Ya, kira-kira ini kalian udah kelas 2. Lalu memikirkan masa depan besok kelas 3-nya gimana. Terus kalau udah lulus kelas 3, mau kemana, ya, dengan siapa, terus habis itu mau kerja atau mau sekolah lagi atau mau gimana. Itu semua kalian harus punya pandangan hidup. Sama seperti ini, ya. Pancasila sebagai pandangan hidup itu merupakan tujuan atau pandangan, ya, tujuannya dari Indonesia sebagai pedoman. Ya, selanjutnya kalian bisa melihat materi arti pentingnya Pancasila atau manfaat Pancasila baik sebagai dasar negara maupun pandangan hidup. Bisa kalian cari materinya di situs e-learning.labing.my.id atau di buku paket atau di referensi dari lain, ya, internet lain. Nah, kalian bisa tahu di situ, ya, atau cari tahu materinya di situ. Untuk selanjutnya coba kerjakan uji kompetensi 1. Yang sudah mengerjakan ya sudah, kalau yang belum tolong kerjakan lalu kirim ke learning.my.id. Bagi yang susah sinyal atau tidak punya HP, pengecualian, tapi tolong hubungi dengan saya, ya, melalui WhatsApp. Kesepakatannya mau gimana, ya. Untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan daring online selanjutnya, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi. Jadi, PR kalian adalah cari tahu apa itu ideologi. Contohnya apa aja selain Pancasila. Ya, untuk absen kalian, tolong coba beri komentar dalam channel YouTube ini sebagai absen kalian. Itu saja, ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Di sini pengisi suara menyadari bahwa suaranya tidak benar-benar bagus dan jempol. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.